Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di channel Gus Adin Teach yang kali ini kita akan melanjutkan pada bab berpikir komputasional. Tentunya kita akan melanjutkan pada materi struktur data dan representasi data. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung struktur data. Kemudian, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung representasi data atau biner. Nah, untuk persepsinya, kalian mungkin sering ya mendapat tugas di mana tugas itu biasa kalian kerjakan ya. Namun yang namanya tugas pasti datangnya tidak satu atau dua. Nah, pasti dalam satu waktu kamu sedang mengerjakan tugas, sudah ada tugas lagi yang tentunya jangan sampai kamu merasa terbebani. Maka gimana sih caranya untuk kita menyelesaikan tugas namun kita tidak sampai terbebani dan tugas itu terselesaikan dengan tepat waktu tentunya. Nah, misal ya, kalian ada tugas nih dari orang tua kalian untuk ke pasar. Nah, tolong beliin ya ini kedelai yang menyatu. Nah, ini aja catatan belanjaannya sangat susah dipahami. Nah, apalagi kamu nanti tambah-tambahan tugas macam-macam yang tidak kalian catat. Ya, misal kalian ingin membeli jajan atau apa yang tidak kalian catat di sini. Nah, tentunya kalian harus bisa memproses secara otomasi dari pemikiran kalian untuk memecahkan masalah secara efisien dan tentunya bisa kalian kerjakan dengan baik tanpa adanya kekurangan apapun. Seperti itu ya. Mungkin kalian pernah ya mendapatkan tugas diminta orang tua atau ibu atau mama untuk membeli ya keinginan dari orang tua seperti itu. Oke ya. Nah, untuk materi ini kita akan masuk yang pertama ya. Ini mungkin kalian sudah pahami semua. Saya ingatkan kembali lagi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Jadi komputer dasarnya ya berpikir komputasional, namun kita juga bisa terbantu dengan cara berpikir komputasional, terutama bagi generasi penerus bangsa. Seperti itu ya. Nah, berpikir komputasional yang sudah kita bahas yaitu algoritma dan optimasi penjadwalan. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur data dan representasi data. Nah, yang pertama, struktur data. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar. Dalam bidang informatika biasanya disebut list. Contoh, daftar belanjaan ibu yang dibawa ketika ibu akan ke pasar. Kemudian ada daftar siswa dalam sebuah kelas. Daftar tersebut ada yang memiliki keturunan dan ada yang tidak. Daftar nama siswa dalam sebuah kelas mungkin terurut berdasarkan alfabet. Nah, misal nama kalian di kelas itu diurutkan sesuai dengan alfabet. Jadi dari A sampai ya yang terakhir seperti itu urut. Itu sebuah daftar. Daftar belanja ibu mungkin tidak memiliki keteraturan ya atau keturutan tertentu sehingga tidak menjadi masalah kalau ibu itu membeli tomat terlebih dahulu, membeli wortel terlebih dahulu atau membeli keduanya dalam waktu yang bersamaan. Atau ibu membeli wortel terlebih dahulu ya. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain data yang disampaikan dalam bentuk daftar? Apakah contoh daftar kalian yang sebutkan itu diurutkan berdasarkan aturan tertentu? Ada tidak? Ya, tentunya ada. Beberapa daftar ya, daftar nilai ya, itu juga diurutkan dari tugas 1, tugas 2 ya, formatif 1, formatif 2 sampai nilai sumatif itu diurutkan sesuai arahannya. Oke. Nah, kita berusaha belajar mengenai struktur data. Kita akan beraktivitas pada kata rahasia. Nah, Dimas
mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Dian. Dimas memberitahu petunjuk berikut ini kepada Dian. Yang pertama nih, bagian atas dari setiap kartu ditandai dengan persegi panjang berwarna hitam. Pada setiap kartu terdapat 2 buah huruf. Huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. Yang ketiga, terdapat 1 buah kartu yang hanya terdiri atas 1 buah huruf. Nah, ini tantangannya, berdasarkan kartu-kartu dan petunjuk yang dikirim oleh Dimas, kata apakah yang dikirimkan oleh Dimas kepada Dian? Nah, silahkan kalian pecahkan, tuliskan bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah ini. Ya, silahkan kalian tuliskan di buku masing-masing, kira-kira apa sih sebetulnya kata ya rahasia yang dituliskan oleh Dimas kepada Dian, dan bagaimana cara kalian menemukannya. Ya, caranya bebas sebisa kalian. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, berikut adalah cara menyelesaikan teka-teki mengenai kartu yang dikirimkan oleh Dimas kepada Dian. Ya, mungkin kalian sudah ada yang membuat ya caranya. Ini cara dari pembahasan saya sesuai dengan materi struktur data ya, keteraturan atau keturutan ya. Yang pertama, pahami dulu bahwa pada setiap kartu hanya akan ada 1 huruf yang digunakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal. Dikarenakan hanya ada 1 kartu yang mengandung huruf yaitu K, maka huruf K menjadi huruf yang pertama pada rangkaian kata tersebut. Saya kasih centang. Setelah itu, cari kartu lain yang mengandung huruf K. Dan kita akan mendapatkan kartu di ujung kiri paling atas yang mengandung huruf O dan K. Maka dari itu, huruf O menjadi huruf selanjutnya. Ya, saya centang ya. Oke. Ulangi langkah sebelumnya, yaitu kita mencari kartu yang mengandung huruf O dan kita akan mendapatkan kartu dengan huruf O dan M. Maka dari itu, huruf M selanjutnya yang menjadi huruf selanjutnya adalah M. Ulangi hingga rangkaian kata terbentuk menjadi komputasi. Nah, jadi kita setelah tahu M dan O ya, kita langsung lanjut cari huruf yang awalnya itu M apa dan ya, P sama M. Oke. Kemudian yang huruf awalannya P, U dan P. Nah, kemudian yang huruf awalannya apa? U dan T. Oke. Kemudian yang huruf awalannya T, ada A dan T. Kemudian yang huruf awalannya S dan I, maksud saya komputasi. Nah, teka-teki yang ada pada soal juga bisa diselesaikan dengan cara mencoba merangkai beberapa kata yang terbentuk dari huruf O, K, U, P, M, T, S, A, I. Hanya saja cara ini cenderung memakan banyak waktu dan bisa saja kita tidak menemukan jawaban yang paling tepat dengan menggunakan cara ini. Oke. Kemudian yang kedua, ada representasi data. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri dari atas 2 kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri atas 2 kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. Sebagai contoh, apakah hari ini kalian sarapan roti? Jawabannya ialah ya atau tidak. Apakah kemarin turun hujan? Jawabannya ya atau tidak. Pertanyaan tersebut itu tentu berbeda dengan pertanyaan apa warna kesukaan kalian. Tentunya di sini pertanyaan mengenai kesukaan warna tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak. Jika pertanyaan diubah menjadi apakah warna kesukaan kalian adalah biru? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ya atau tidak. Dapatkah kalian menyebutkan contoh pertanyaan lain yang peluang jawabannya pada umumnya adalah ya atau tidak? Ya, silakan kalian menyebutkan apa kira-kira. Apakah kalian anak yang sekolah di SMP? Nah, seperti itu ya. Jawabannya ya atau tidak. Oke. Nah, ini yang namanya representasi data. Kita langsung masuk ke aktivitasnya, di mana
ada kasus peminjaman ruang. Pekan ini Ferdin sedang bertugas untuk mencatat peminjaman ruang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Terdapat 12 ruang kelas, yaitu ruang A sampai ruang L. Berikut adalah catatan peminjaman ruang yang dibuat oleh Ferdin. Ada peminjaman hari Senin dan ada peminjaman hari Selasa. Catatan, ruangan yang ditandai dengan 3 buah tanda bintang adalah ruang yang dipinjam. Ya. Nah, berdasarkan catatan Ferdin, berapa banyak ruang yang tidak pernah dipakai pada hari Senin maupun hari Selasa. Nah, silakan kalian pecahkan masalah ini dengan cara kalian masing-masing. Oke, kalau sudah, kita lanjut pembahasan. Pada soal dikatakan seorang petugas mencatat peminjaman ruang kelas untuk ekstrakurikuler. Terdapat 12 ruang kelas, yaitu ruang A sampai ruang L. Berdasarkan catatan petugas, diketahui bahwa ruangan yang dipinjam untuk hari Senin ada ruang A, C, F, I, dan K. Pada hari Selasa ada ruang A, D, J, K, dan L. Untuk dapat mengetahui ruangan yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin dan Selasa, dapat dilakukan dengan cara menggabungkan rekapan. Catatan petugas menggunakan tabel maupun bisa ditulis seperti ya. Bisa kalian lihat tabel di situ, tabel gabungan. Ini sudah digabung semua. Hari yang dipakai Senin dan Selasa ada ruang A, C, D, F, I, J, K, dan L. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa ruangan yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin dan Selasa adalah B, E, G, dan ruang H. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hal mudah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari yang tentunya harus kalian cermati dengan baik seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, jangan lupa di subscribe dan di like and share. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.